Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan yang akan mengurapi kita, memampukan kita menangkap setiap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan. Dan lebih daripada itu, oleh tuntunan Tuhan kita jadi mengerti dan bisa melakukan firman-Nya di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala berkat-berkat-Mu, atas segala penyertaan, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapilah kami. Mampukan kami menangkap setiap pesan firman-Mu. Mampukan kami menangkap rema yang dari Tuhan. Sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan serta melakukan kebenaran firman-Nya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 6 ayat 5 sampai ayat 8. Saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang berdoa. Saya yakin kita semua tahu dan bisa berdoa. Ya. Dan pasti setiap hari berdoa. Tapi ada satu pelajaran penting yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita pagi hari ini. Jangan berdoa untuk diperhatikan orang. Dikatakan seperti orang munafik. Jangan. Ya, doa di tempat-tempat ya mungkin supaya dilihat orang, di pinggir jalan, bahkan di rumah ibadah juga dengan tujuan supaya dilihat orang. Sehingga orang mengira, wah orang ini sangat religius, orangnya sangat rohani sekali. Ya, kalau demikian firman Tuhan katakan, ya sudah mendapatkan upahnya. Apa upahnya? Ya dipuji orang, bukan Tuhan. Jadi tujuan doa itu kita dengan Tuhan, bukan tujuan lain supaya diperhatikan, supaya dinilai orang baik, supaya kita dianggap orang hebat, orang rohani, bukan itu. Tetapi diajarkan doa masuk rumah tutup pintu. Ya maksudnya nih, tidak harafiah, tidak selalu harafiah ya, di mana aja bisa. Tetapi salah satu contoh seperti itu, masuk kamar tutup pintu artinya apa? Doa itu kita dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan melihat setiap hati kita, Tuhan melihat setiap kesungguhan kita, Tuhan melihat setiap iman kita, dan Dia Tuhan yang tersembunyi itu akan membalas kepada kita setiap doa-doa yang demikian, yang dinaikkan dengan sungguh, bukan dengan motivasi-motivasi yang lainnya. Ya, jadi jangan berpikir juga kalau mau doanya dikabulkan tuh harus panjang, doanya harus indah. Kadang-kadang orang merangkai kata-kata indah dalam doanya. Sehingga ada orang lain, aduh aku gak bisa nih doa seperti itu.
Ya, sering kita mendengar ya, ayo berdoa. Aku nggak bisa berdoa seperti si A, si B. Aku nggak biasa. Ya, doanya tuh hebat, bagus banget. Aku nggak bagus. Karena gitu ya. Padahal doa itu bukan masalah indahnya rangkaian kata. Doa itu bukan panjangnya kata-kata. Doa itu bukan karena kemampuan orang merangkai seperti puisi. Anda kan orang berdoa dengan bahasa-bahasa yang tinggi, ditambah lagi dengan sangat hiperbola sekali. Ya, bukan itu sesungguhnya. Karena diperhatikan firman Tuhan, ya orang menyangkal doanya bertele-tele panjang dan dengan kata-kata yang indah itu yang akan dijawab Tuhan. Bukan. Ya, karena sesungguhnya Tuhan sudah mengetahui apa yang kita perlukan, bahkan yang kita doakan sebelum kita minta kepadanya. Lah terus gimana kalau Tuhan sudah tahu ngapain berdoa? Ya, tujuan doa seringkali saya sampaikan juga bukan sekedar kita memohon sesuatu, tetapi ini lebih ke relation kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan senang dengan orang yang selalu menyapa dia, yang berinteraksi dengan dia. Ya, bahkan sebelum ngomong pun Tuhan udah tahu. Makanya mau dikasih kata-kata indah, panjang, lebar, bertele-tele, itu nggak mempengaruhi. Wah, doanya lebih manjur, tidak juga. Tetapi sekali lagi, ya Tuhan tuh tahu ya apa sesungguhnya yang kita mau perlukan sebelum kita minta. Kenapa berdoa? Ya, Tuhan ingin kita terhubung dengan Dia. Tuhan ingin kita selalu berinteraksi dengan Dia. Berdoa, ya. Berdoa dengan iman, betul. Berdoa menyampaikan permohonan, salah nggak salah. Doa dengan kata-kata indah, salah nggak salah juga. Doa panjang boleh nggak? Boleh juga. Mau panjang, mau pendek, boleh semua. Tetapi sekali lagi yang setiap pahami, jangan sampai kita salah dalam mengartikan doa kalau panjang, doa kalau indah itu yang dikabulkan Tuhan. Doanya hebat. Bukan. Doa yang penting itu apa? Hati kita. Kesungguhan kita. Seperti kita berkomunikasi gitu loh. Dengan Tuhan juga demikian. Tuhan senang dengan orang yang berinteraksi dengan Dia. Mari saya mengajak kita semua dalam doa kita. Tidak perlu panjang lebar, nggak perlu diapalin juga seperti mantra-mantra, bukan. Tetapi doa itu adalah ungkapan hati kita. Tuhan sudah tahu, tetapi ketika kita menyatakan, itu Tuhan yang bikin Tuhan senang. Karena itu mari cuma dikasih Tuhan, mulai berdoa ya, bukan dengan motivasi dipuji orang, dilihat orang, bukan juga harus dengan kata-kata yang muluk-muluk, tetapi dengan hati yang sungguh, dengan iman dan percaya. Maka Tuhan selalu mendengar doa kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami. Berarti Tuhan bukan kata-kata yang indah, bukan panjang lebar dan lamanya, tetapi kesungguhan hati kami. Sehingga setiap orang bisa berdoa kepadamu. Tidak harus melalui orang lain. Tidak harus didoakan. Setiap pribadi bisa dan engkau mendengar setiap orang yang sungguh-sungguh berdoa kepadamu. Dengan segala apa adanya. Dengan segala keterbatasan sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa juga menyerahkan hari ini, tuntun kami, sertai kami Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu juga atas kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Berdoa lebih sungguh ya, lebih banyak waktu berdoa juga untuk Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.